Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin aku Mega dan hari ini aku bakal bahas tentang beasiswa GKS untuk tahun 2023 untuk graduate program. Oke, jadi beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship merupakan beasiswa dari pemerintah Korea yang setiap tahunnya itu buka ya teman-teman. Jadi ada beasiswa untuk graduate program, ada untuk undergraduate. Untuk graduate program itu sendiri bukanya biasanya di sekitar bulan Februari dan untuk undergraduate itu buka di bulan September atau Oktober. Nah, kemarin yang untuk beasiswa graduate tahun 2023 ini sudah buka, pengumumannya sudah muncul di studyinkorea.go.kr. Jadi kalau beasiswa GKS ini dipublishnya di websitenya Study in Korea. Nah, selain itu juga beasiswa GKS ini ada dua jalur ya, ada Embassy Track dan juga University Track. Kalau jalur Embassy Track itu kita bisa daftarnya lewat jalur Embassy Korea yang ada di Indonesia. Kita bisa milih 3 kampus, nanti kalau misalkan lolos kita pilih salah satunya. Sedangkan kalau yang University Track kita daftarnya langsung ke universitasnya. Di video ini aku bakal ngajakin kalian untuk go through applications guideline dari beasiswa GKS dan juga mungkin kita akan bahas tentang pengisian formulirnya. Untuk Embassy Track, guideline untuk beasiswa GKS ini selain dari Study in Korea, kita juga harus merefer pada pengumuman Kedubes Korea yang ada di Indonesia yang kemarin sudah muncul juga di websitenya mereka. Nanti bisa dilihat di sini, aku bakal kasih lihat contohnya juga. Oke, sekarang kita bakal masuk ke websitenya Study in Korea ya untuk melihat caranya untuk download berkas-berkasnya, guideline dan formulirnya itu gimana. Aku bakal tunjukin di sini. Oke. Oke, untuk download formulirnya dan lihat pengumumannya itu, kalian Google aja Study in Korea, terus masuk ke studyinkorea.go.kr, lalu di sini ada tab GKS, itu kalian klik aja. Nah, ini masuk ke GKS Notice, lalu kalian klik yang itu pengumuman yang paling atas, yang Global Korea Scholarship for Graduate Degrees untuk tahun 2023. Nah, di sini ada pengumumannya dan juga attachment-nya. Ini kalian download semuanya, kalian pelajari. Di situ ada guideline-nya dengan bahasa Korea maupun bahasa Inggris, ada university information, application forms, dan promotion poster juga. Ini yang udah aku download, sekarang kita buka ya application guideline-nya yang bahasa Inggris. Nah, ini application guideline-nya untuk tahun 2023. Ini kalian bisa baca-baca sendiri, ada program Send University, application track-nya, kuota, available field study, ini ada universitas tipe A dan tipe B. Jadi kalian nanti kalau misal milih, itu harus nyesuaiin yang tipe A dan tipe B. Nah, untuk tahun ini juga tipe B itu harus di pilihan pertama. Nah, ini udah ditulis sama GKS guideline-nya, kalau Embassy Track itu salah satunya harus tipe B. Nah, untuk tahun ini tipe B harus di pilihan pertama, dan juga itu tuh 3 universitas. Jadi nggak bisa satu universitas beda 3 departemen gitu, nggak bisa. Jadi harus lihat guideline-nya ya, jangan ngeyel. Nah, untuk University Track, R&D Track, ini juga bisa kalian lihat sendiri. Pokoknya kalian kalau daftar itu sesuaiin, ini list R&D, apakah ini list Embassy Track, yang general atau University Track, atau yang research, itu kalian pastiin sesuai. Terus juga level of education nih, kalau mau S2 berarti kamu harus punya bachelor degree. Nah, kalau ada yang nanya, Kak aku D2, aku D3, bisa nggak daftar S2? D3 sama D2 itu setara nggak sama bachelor degree atau S1? Kalau enggak S1 dulu, atau yang setara dengan S1. Untuk grade, ini adalah minimum requirement-nya. Jadi kalau kalian mau daftar, minimum IPK kalian itu harus termasuk dalam 80% skor percentile. Jadi kalau misal IPK kalian itu berapa gitu ya, misal 3,00, nah 3,00 tuh equal berapa persen, itu bisa kalian lihat di conversion table yang ada di guideline ini. Syarat maksimal umurnya adalah di bawah 40 tahun, tapi kalau Anda itu academic professor di salah satu negara ini, Indonesia masuk, itu boleh maksimalnya 45. Nah, ini untuk restriksi. Jadi kalau kalian dulu pernah kuliah di SMA Korea atau International School yang sistemnya itu Korea, atau kalian kuliah S1-nya itu di Korean University, itu kalian nggak bisa apply untuk ini. Kalau kalian kuliahnya di luar negeri, selain Korea, itu nggak apa-apa.
Kalau kalian daftar jalur embassy dan kalian lolos seleksi tahap pertama, itu kalian nggak bisa daftar university track. Kecuali kalau baru seleksi tahap pertama kalian udah nggak lolos embassy, baru kalian bolehlah ganti ke university track selama masih buka. Oke, untuk dokumen to submit ini ada listnya. Selain application form yang sudah disediakan di dalam guideline ini, juga ada dokumen-dokumen lain seperti sertifikat-sertifikat yang kita harus kumpulkan. Nah, itu sertifikatnya apakah harus dinotaris, apostil atau enggak, itu merefer ke keputusan Embassy Korea yang ada di negara kita atau di Indonesia. Kalau university track, tinggal kalian tanya ke universitas tujuan kalian masing-masing. Untuk seleksi tahap 2, pas kalian dokumennya itu harus dibawa ke NIT, itu harus diapostil ya. Pas kalian udah lolos seleksi tahap pertama, biasanya nanti akan di-email dan dikasih tahu lagi. Jadi nanti tinggal ikutin instruksi berikutnya aja, nggak usah bingung. Penting kalian fokus dulu di seleksi round pertama. Tapi kalau untuk apostil-apostil karena makan waktu, apalagi kalau kalian tidak tinggal di Jakarta, mungkin kalian bisa siapkan dari sekarang juga. Dokumen yang disubmit itu harus dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Terus dokumen seperti KK, akte kelahiran, ijazah itu bukan dokumen asli ya. Jangan pernah mensubmit dokumen asli. Original copy itu bukan dokumen asli. Terus kalau orang tua kalian mungkin ada yang meninggal, bercerai, atau kalian sudah menikah dan karena itu kakaknya itu jadi beda sama keluarga kalian, itu kalian perlu melampirkan dokumen tambahan. Nah, ini udah bisa dilihat di sini. Untuk prosedur dan schedule dari seleksi itu juga sudah dijelaskan di sini, jadi dilihat kembali. Ini yang kayak aku bilang tadi, kalau nggak lolos embassy track tahap pertama, itu boleh apply university track. Pastiin nanti waktu isi formulirnya itu harus sesuai ya, nama departemen, nama jurusan yang kalian mau ambil itu harus sama, sesuai dengan list. Dokumen-dokumen yang kalian kumpulin itu dikasih ini ya, kayak label gini di bagian kanan atas. Dan submitnya harus pakai kertas A4. Sertifikat bahasa Inggris dan topik itu tidak wajib, tapi kalau kalian punya itu bakal menambah poin kalian. Kalau nggak punya topik itu umum, tapi kalau nggak punya sertifikat bahasa Inggris itu menurutku rada jarang, karena mostly anak-anak yang apply itu biasanya submit sertifikat bahasa Inggris. Jadi kalau kalian mau menambahkan tingkat kompetisi kalian ya at least sertifikat bahasa Inggris submit aja, walaupun itu opsional. Dan akhir ini ada tabel untuk convert IPK kalian dan juga kontak embassy di masing-masing negara. Di bagian akhir juga ada frequently asked questions. Nah, ini kalian baca semuanya ya. Jadi kalau ada yang bingung-bingung, udah banyak yang dijawab di sini. Sebelum nanya, itu pastikan kalian udah baca guideline-nya dengan seksama. Terus untuk university information itu juga udah ada ya di attachment yang ada di pengumuman GKS notice tadi yang studi in Korea. Misal kayak gini, ini tiap-tiap universitas sudah ada tuh info-infonya, available departments-nya, kontaknya, dan lain-lain. Kalian tinggal buka-buka sendiri aja mana universitas yang kalian pengenin. Secara umum, untuk lanjut ke S2-nya itu atau S3 atau degree program, setelah setahun program bahasa, kita itu minimal harus dapat topik level 3. Tapi untuk beberapa departemen tertentu, tergantung universitasnya juga, itu ada yang require topik 4 minimal. Jadi di sini udah ada tulisannya tuh, itu kalian harus topik berapa dulu untuk bisa kuliah degree-nya itu. Jadi kalian cek juga di sini. Di sini juga bisa dicek apakah jurusan kalian itu tuh pakai bahasa Korea 100%, Inggris, atau mungkin Korea, Inggris, mix kayak gitu. Untuk embassy track, selain dari guideline GKS yang udah kita lihat tadi, kalian juga harus lihat pengumuman kedubes di overseas.mova.go.kr. Nah, ini kalian lihat pengumuman kedubes yang tentang Global Korea Scholarship 2023 ini. Nah, ini berlaku untuk Indonesia ya. Jadi deadline-nya untuk Indonesia itu 2 Maret 2023. Itu dokumen udah harus diterima sama mereka. Dan kalian juga disuruh selain hard copy dokumen tadi, kalian juga disuruh untuk ini nih, submit form ini, isi formnya. Jadi bukan submit secara online, tapi 2 ya, hard copy-nya dikirim dan application online-nya itu juga diisi nih, yang ini. Kalian copy link-nya. Nah, ini masuk ke Google Form kayak gini, ini kalian harus isi juga ya, jangan sampai kelupaan nggak ngisi ini, karena ini wajib. Ini sebenarnya tinggal copy paste aja dari apa yang udah kalian isi di formnya. Nah, application form dan sertifikat dan yang lainnya itu nanti kalian kirimnya via ini ya, kurir ya, JNE, kantor pos, DHL, dan lain-lain terserah.
Terus nanti kirimnya ke Embassy of Republic Korea, tapi itu kalian kasih nama, misal Mega Puspita Pertiwi 2023 Global Korea Scholarship Embassy of Republic of Korea, kayak gitu. Untuk schedule interviewnya itu sekitar 7-9 Maret. Untuk dokumen yang harus disubmit, kalau di guideline itu kan 1 yang asli, dan 3 kopian gitu kan. Nah kalau dari embassy itu nggak usah, jadi penting 1 set aja. Untuk dokumen-dokumen kayak KK, ijazah itu bisa katanya fotokopian aja. Jadi embassy track applicant simply submit the photocopied certifications. Jadi itu nggak perlu foto nggak perlu yang notaris dan lain-lain gitu sih sepemahamanku di sini, karena dia bilangnya cuma fotokopi aja. Tapi misal kalian lolos terus di interview dan interviewnya itu lolos, kalian juga harus disuruh untuk submit lagi ya dokumen yang apostilan, karena itu nanti bakal dikirim ke NIT-nya. Tapi itu apostilannya juga cuma 1 aja, nanti si embassy yang bakal kirim bikin 3 kopiannya gitu. Jadi pas resubmit itu juga submitnya kayak harus sesuai dengan checklist dokumen yang tadi kita lihat di requirement documentsnya itu. Nah sekarang aku bakal ngasih contoh cara isi aplikasi GKS. Ini aku udah bikin dummy gitu. Ini ceritanya Virendra Taehyung Kimberly namanya. Dia mau daftar untuk Embassy Track. Jadi nama terakhirnya dia itu Kimberly, nama pertamanya Virendra, dan nama tengahnya itu Taehyung. Jadi Virendra Taehyung Kimberly, Kimberly-nya itu ditaruh di depan. Terus ini checklist dokumen yang harus dia submit, ini tinggal diisi aja di checklist. Nah ini karena dia mau embassy track, di checklist embassy track, dia jalur embassy track yang general, terus master degree. Nah untuk desired field of study-nya itu berdasarkan list universitasnya itu dia kan dia mau artificial intelligence, tapi artificial intelligence itu ada yang dia masuk ke field AI, ada yang masuk ke engineering, jadi diconteng dua-duanya ya. Terus ini tinggal diisi namanya, family name, given name, middle name-nya, tanggal lahir, gender, citizenship-nya di mana, Korean citizenship-nya dia nggak punya, orang tuanya juga bukan orang Korea, dia juga nggak pernah dapat beasiswa GKS sebelumnya, terus kontak information-nya juga. Di bagian kanan juga kita perlu tempelin foto. Oke, biasanya kadang ada yang nanya ke aku untuk formulir aplikasinya ini, fotonya nanti gimana, apakah file fotonya itu langsung dimasukin ke dalam dokumennya itu atau enggak. Nah, kalau aku dulu waktu daftar beasiswa GKS, itu aku print fotonya ya, jadi kayak begini, jadi bentuk asli foto gini, terus pas formulirnya udah di print, aku tempel di formulirnya. Kemudian untuk bagian universitasnya, dia kan embassy track ini nanti harusnya dicentrang ya, yang embassy tracknya itu aku lupa untuk nyentang. Terus choice 1, 2, 3-nya juga diisi. Nah ini ngisinya sesuai dengan listnya tadi. Dia field of study-nya ada yang artificial intelligence dan engineering, itu sesuai di tabel universitasnya. University information, terus juga kalau kalian punya topik atau sertifikat bahasa Inggris juga diisi. Nah ini tinggal isi juga SMA dan juga bachelor degree dulu waktu S1-nya di mana. Nah untuk publish book dan research paper ini sebenarnya dia nggak ada format khusus, cuma dulu waktu aku apply GKS karena aku ada publikasi buku dan research paper, aku ngisinya formatnya kayak gini. Ini bebas aja ya formatnya karena nggak ada pakemnya dari GKS. Kemudian untuk IPK, si GPA ini kumulatif IPK ya, IPK kumulatifnya dia isi 3,67. Nah karena ini skala 4 jadi langsung tulis aja. Terus untuk IPK per semester karena di transkripnya itu cuma ada IPK kumulatif, jadi si Taehyung ini nggak masukin nilainya per semester. Nah kalau IPK kalian itu tuh bukan termasuk skala 4, skala 4,3, 4,5, 5 atau 100 scale, itu kalian harus convert nilai kalian itu, dan itu harus dikonfirm sama universitasnya. Untuk skor persentil ini kalian juga harus convert dari IPK kalian itu berdasarkan tabel yang sudah diberikan di guideline yang GKS itu ya. Jadi kalau untuk 3,67 itu setara dengan 93. Nanti kalian tinggal lihat di tabelnya. Kemudian di bagian ini adalah previously received scholarship from Korean government or institutions kalau ada, kalau nggak ada juga nggak usah, nggak apa-apa. Terus atau kalau kalian pernah ke Korea, kalian bisa tulis
di kolom tersebut. Terus nanti tinggal dikasih tanggal, nama kalian, dan juga di print. Setelah di print nanti ditanda tangan. Untuk personal statement ini sudah ada perintahnya kayak gini. Jadi untuk personal statement ini maksimal 3 pages ya untuk sekarang. Nah, ini instruksinya, kalian jangan lupa untuk hapus sebelum di print. Nah, untuk font dan lain-lainnya itu sudah ada guideline-nya di sini, kalian harus ikuti guideline-nya. Bagian studi plan kayak personal statement tadi udah ada instruksinya di sini, maksimal 3 halaman, dan instruksinya jangan lupa dihapus sebelum di print. Kemudian ada research proposal, ini hanya yang research program applicants only ya, jadi kalau kalian bukan ya udah nggak usah. Recommendation letter ini kalian isi dulu, terus sebelum kalian kasih ke recommender kalian. Nah, surat rekomendasi dari dosen kalian itu bisa dilampirkan di halaman di baliknya itu. Terus ini ada GKS aplikan kayak konsen-konsen gitu, ini kalian jangan lupa di checklist, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, jadi untuk mensummary video hari ini, setidaknya ada 5 poin yang cukup berbeda dari GKS sebelumnya. Yang pertama adalah tentang graduation certificate. Jadi kalau dulu kita itu misalkan teman-teman ini baru lulus gitu, tapi kayak ijazahnya itu belum keluar, itu bisa apply. Jadi kayak pakai masih yang conditional graduation certificate gitu loh, yang kayak ijazah sementara kayak SKL kayak gitu bisa. Tapi sekarang enggak, pokoknya kalian harus sudah punya ijazah sebelum 28 Februari 2023. Kalau misalkan kalian udah ada keluar ijazah tuh, yang maksudnya kalian sudah jelas graduate misal di bulan Januari 2023 itu boleh, tapi kalau di atas 28 Februari berarti kalian nggak bisa daftar. Pokoknya harus sudah ada lulus, ada ijazah, transkrip, itu semua udah harus ada. Nah, kedua, recommendation letter itu juga formnya ganti. Sebenarnya secara substansi itu mirip-mirip sama yang kemarin, cuma ya memang ganti sih. Nah, kalau misalkan dari recommendation letter itu formnya kan ganti, itu kalian tetap pakai yang baru ya. Tapi kalau misal untuk ngisi rekomendasinya, dosen kalian itu tuh punya form sendiri, itu nggak apa-apa pakai formnya si dosen tersebut, karena kalian kalau misal udah punya recommendation letter dari setahun sebelumnya, dari tahun 2022, itu bisa dipakai kalau berdasarkan guideline-nya ya, kalau nggak salah di bagian FAQ ya. Jadi kalian baca lagi. Terus untuk embassy track, ini kan ada tipe A dan tipe B. Nah, kalau biasanya itu tipe B itu wajib di nomor 3 ya. Kalau di tahun ini, tipe B itu harus wajib di pilihan nomor 1, sedangkan pilihan nomor 2 atau 3 itu terserah mau kalian tipe A atau tipe B. Nah, aku nggak tahu ya pastinya gimana, cuma sepengalamanku dulu, mau tipe B itu kalian, misal kalian itu pengennya di tipe A, terus ya udah kalian masukin kan sesuai, ini kan tipe B itu kan nomor 1 pilihannya. Ya ujung-ujungnya kalau kalian keterima semua universitas tersebut, ujung-ujungnya kalian bisa memilih kok. Setauku gitu, maksudnya di guideline ini aku nggak baca sih kayak kita harus milih sesuai urutan gitu. Setauku dan sepemahamanku sih enggak. Cuma kan kalau kalian bisa kepilih semuanya, ya udah itu ntar kalian tinggal milih. Nah, terus ada juga prior notice. Jadi prior notice itu tidak berlaku untuk sekarang, tapi berlaku untuk kedepannya ya. Jadi di tahun 2025 nanti GKS Scholars yang udah dapet beasiswa GKS ini kita nggak bisa reapply lagi. Contoh kan aku sekarang lagi S2 nih di Korea pakai beasiswa GKS, terus misal aku mau S3. Nah, kalau misalkan aku daftar S3-nya itu baru tahun 2025, nah itu aku nggak bisa. Jadi kayak kalau misalnya aku tahun 2023 ini lulus, terus 2024 aku daftar S3 itu bisa. Ya, tahun 2024 nanti Februari aku daftar untuk S3 itu bisa, tapi kalau lewat dari itu aku nggak bisa daftar. Nah, terus juga untuk penilaian sertifikat bahasa Inggris dan bahasa Korea per tahun 2024, tahun depan, itu baik di seleksi level pertama maupun round kedua, itu akan dipertimbangkan kalau kalian punya sertifikat topik ataupun sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL, TOEIC, IELTS, dan lain-lain. Terus berikutnya juga untuk language school. Jadi kalau zaman dulu GKS itu kan
kita misal language school bahasa Korea, kita kan setahun bahasa Korea dulu, pendidikan bahasa Koreanya itu tuh di kampus yang berbeda dengan degree program kita. Jadi misalkan aku S2 di Yonsei, dulu aku language programnya di Sunwon University. Nah, kalau sekarang kalau misalkan teman-teman pengen kuliah di Yonsei, ya udah nanti Korean language programnya juga akan di Yonsei, kecuali untuk beberapa universitas yang memang mereka tidak punya language program, nanti akan dicarikan language program, dialihkan ke yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ini tuh berlaku mulai tahun ini ya. Jadi kalian kalau keterima langsung sekolah bahasanya tuh di kampus emang tujuan kalian itu. Oke teman-teman, sekian video aku tentang GKS hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, tolong kalau bisa kalian komen di YouTube ini aja ya. Jadi kalau misalkan kalian mau punya pertanyaan yang sebenarnya sama dengan pertanyaan teman-teman yang lain, itu aku langsung bisa jawab dan nanti teman-teman yang baca itu juga langsung bisa baca replyanku gitu loh, daripada kalau teman-teman tuh DM aku ke Instagram secara langsung, karena kadang kalau DM-nya numpuk-numpuk aku juga nggak bisa ngebalesin chatnya satu-satu gitu. Nah, jadi kalau kalian ada pertanyaan, tolong komen di video ini aja. Terima kasih udah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan share ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan good luck untuk persiapan beasiswa GKS-nya. Sampai jumpa. Annyeong.